kasus sengketa tanah yang terletak di Jalan Menteng Raya nomor 37, Jakarta Pusat terus bergulir. Kasus yang melibatkan pemilik yang sudah menerima keputusan berkekuatan hukum tetap, Hendro Sastra Husnandar, dengan pihak lawan PT Bangun Inti Arta terus berseteru dan ada babak baru. Pemilik sisa tanah di Jalan Menteng Raya nomor 37 sudah mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap atau inkrah serta sudah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun tiba-tiba Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yang menyatakan pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap. Beni Wulur SHMH selaku kuasa hukum dari Hendro Sastra Husnandar memberikan klarifikasi mengenai kasus sengketa tanah pada konferensi pers pada Kamis sore 14 Maret 2024 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, jadi saya jelaskan, jadi klien saya itu Bapak Hendro Sastra Husnandar, ya, dia membeli, boleh dibilang tanah ya di Jalan Menteng Raya ya, Jalan Menteng Raya nomor 37. Ya. Nah, waktu itu dia beli tanah berikut bangunan itu dari IWKI ya. Nah, dari IWKI yaitu Ikatan Wanita Kristen Indonesia ya. Nah, dari Ikatan Wanita Kristen Indonesia ini dia beli dengan dasar putusan berkekuatan hukum tetap. Ya. Dengan dasar putusan berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan juga eksekusi pengosongan. Artinya sudah sah. Ya, IWKI ini yang memenangkan perkara di mana IWKI waktu itu sedang bersengketa dengan PGI. Ya, PGI itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kan begitu. Nah, dengan dasar itu sudah dibuat PPJB, kuasa jual, dan sudah ada pelepasan hak. Otomatis klien kita sudah sah dan dia sudah sempat bikin benteng. Dan tiba-tiba ada sekelompok dari orang yang mengaku dari suatu ormas yang menyatakan bahwa ya dia jadi kuasa untuk mengamankan ya. Nah, seolah-olah jadi dasarnya mereka itu katanya terjadi perdamaian antara IWKI dengan PGI. Ya. Dengan perdamaian tersebut, dengan dasar perdamaian tersebut, katanya dari PGI ini kemudian melakukanlah katanya jual beli dengan PT Nirwana ya. Jadi di sini namanya adalah PT Nirwana Harapan Tunggal. Nah, dari PT Nirwana Harapan Tunggal kemudian dilakukan lelang sukarela karena katanya ada utang. Tapi tanah tersebut tidak pernah dipasang hak tanggungan. Kan lucu ya, kalau misalnya ada utang biasanya kita ke bank kan dipasang hak tanggungan dulu, baru dieksekusi hak tanggungan ini tidak dipasang hak tanggungan sama sekali. Nggak dipasang hak tanggungan sama sekali, katanya dia lakukan lelang sukarela karena punya utang dan pemenang lelangnya adalah PT Wijaya Wisesa Realty. Ya, nah dengan dasar ini klien saya yang merasa sudah jadi pembeli beritikat baik dilindungi undang-undang karena sudah beli berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, tentu protes. Nah, dalam protesnya itu kemudian ada dilakukan upaya hukum meminta fatwa MA. Dari fatwa Mahkamah Agung dinyatakan kalau ada putusan berkekuatan hukum tetap dan PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, maka yang berlaku adalah yang mana? Maka yang berlaku itu harusnya adalah yang berkekuatan hukum tetap karena yang sifatnya perdamaian di bawah tangan dan sebagainya itu haruslah dikesampingkan. Kan begitu. Nah, atas dasar itu klien saya karena merasa dirugikan, dia kemudian melakukan gugatan. Nah, gugatan-gugatan yang sebelumnya itu memang di NO karena dia meletakkan salah posisi IWKI dijadikan turut tergugat. Kemudian dia konsultasi kepada kami lihat ini sebetulnya bisa digugat, maka kami sarankan untuk dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum pada tahun 2018 dengan nomor perkara 529. Dan waktu itu dijawab memang oleh PT Wijaya Wisesa Realty, salah satu tergugat, bahwa tanah itu memang masih dikuasai olehnya. Setelah tahun 2018 itu dari majelis hakim yang mengadili perkara melakukan penyitaan dan dilakukan sidang lokasi atau PS, dari Wijaya Wisesa pun kuasa hukumnya bisa ditanya, kuasa hukumnya juga masih menyatakan itu tanah milik dia dan di risalah buktinya pun sertifikat seolah-olah dinyatakan masih milik Wijaya Wisesa Realty ya. Nah, di saat itu akhirnya ya sudah kan majelis hakim akan memutus nih
Sebelum diputus tahu-tahu ada yang namanya PT Bangun Inti Arta intervensi mengatakan bahwa tanah itu udah dibeli sejak tahun 2013 dari PT Wijaya Wisesa Realty, sehingga menjadi kurang pihak, menjadi akhirnya putusan DNO di tahun 2018. Nah setelah kejadian tersebut, tentu kita juga lihat bahwa ini memang kurang pihak, maka kita ulang ya di tahun 2021. Tapi sebelumnya klien saya ini sebenarnya terjadi di tahun 2020 kira-kira ya kurang lebih itu dilaporkan di kepolisian. Dilaporkan di kepolisian di Polda Metro dengan pasal 263 266 dan dinyatakan tidak terbukti karena dia memang pembeli beretikat baik kan. Jadi dinyatakan di SP3 atau dihentikan perkaranya yang laporan dari polisi. Pelaku yang melaporkan polisi adalah waktu itu Bapak Budiman ya. Nah, Pak Budiman ini melaporkan mengatakan sebagai perwakilan dari Wijaya Wisesa Realty ya, dan dihentikan perkaranya. Nah, setelah kejadian-kejadian itu, maka saya kemudian melakukan penelusuran ya, penelusuran. Jadi di sini ada profil ya, profil Wijaya Wisesa Realty, ada Nirwana Harapan Tunggal, ini boleh dilihat, dan kemudian ada profil daripada Nirwana Harapan Tunggal. Nah, di dalam di sini yang lucu ada yang namanya Heri Wijaya atau Budiman Mulyadi ya. Heri Wijaya ini adalah di PT Nirwana itu adalah Heri Wijaya jadi komisaris, Budiman Mulyadi ini sebagai direktur. Ya. Nah, kemudian Budiman Mulyadi ini yang katanya ya waktu itu diduga kuat, saya bicara bahasa hukum, diduga kuat katanya dia sebagai perwakilan dari Wijaya Wisesa ya. Ternyata juga komisaris juga di PT Bangun Inti Arta ya. Dan yang lucunya lagi, Heri Wijaya ini juga pemegang saham juga di ini, saya akan perlihatkan di sini ya. Ternyata Heri Wijaya juga pemegang saham di Wijaya Wisesa Realty ya. Jadi di Nirwana juga dia pemegang saham. Kemudian dibangun PT Bangun Inti Arta pun kita bisa lihat profilnya ya, baik Budiman Mulyadi juga ada ya, Heri Wijaya juga sama ya, dia di sini juga jadi pemegang saham. Nah, yang lucunya lagi, yang dia tadinya di perkara 529 itu PT Wijaya Wisesa Realty nggak pernah bilang kalau itu udah dijual di Inti Bangun kepada PT Inti Bangun itu tahun 2013. Dia juga pemegang saham di Inti Bangun PT Wijaya Wisesa Realty-nya sendiri. Nah, berarti kan ini ada dugaan konspirasi luar biasa. Ada apa sampai ada PT Wijaya Wisesa masih mengaku-ngaku sebagai owner, tapi masih terjadi seperti itu, kan begitu? Ya, atas dasar penelusuran ini, maka di tahun 2021 kami kembali melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena semakin nyata dong perbuatannya. Kok bisa ada terjadi seperti itu? Dan selain itu, klien kami memang pernah melaporkan di WKI secara pidana, di mana waktu itu pengurus WKI ada yang kena dipidana, dan dari WKI itu menyatakan bahwa dia mengakui bahwa sebetulnya memang yang pembeli bertindak baik itu ada klien kami, ada perdamaiannya, supaya dia minta dikurangi hukumannya. Nah, atas dasar laporan polisi klien kami itu yang mencari kebenaran, klien kami kemudian dilaporkan lagi yang 266 263 sama seperti yang terjadi di Polda Metro kali ini. Pelapornya adalah di Mabes Polri, yang melakukan laporan adalah PT Bangun Inti Arta. Loh, apa bedanya? Kan pemegang sahamnya juga mirip juga. Ya kan? Hanya untuk cari siapa yang harus jadi tersangka katanya. Yang lucu di Mabes Polri, ini yang kami juga kritik tajam, ada dugaan permainan mafia hukum. Ya, karena klien kami yang lucu dijadikan tersangka di Mabes Polri. Padahal kalau kita mau lihat urutannya, PT Wijaya Wisesa artinya kan waktu itu dia katanya sudah jual kepada Inti Bangun. Dia berarti udah terima uang dari Inti Bangun. Kok di pengadilan di perkara nomor 529 masih mengaku jadi pemilik tanah padahal udah terima uang dari Inti Bangun. Berarti kalau dilaporkan 266 263, harusnya yang jadi tersangka adalah direksi dan direktur daripada Wijaya Wisesa dong. Kok bisa jadi Pak Andrew Sastra-Rusnandar yang dijadikan tersangka? Padahal dia udah hilang uang, tanah dan fisik dikuasai oleh Inti Bangun. Lah, dia unsur kerugiannya di mana? Karena klien kami uangnya nggak ada, ya kan? Kemudian fisik bangunan dikuasainya oleh Inti Bangun.
Kemudian kalau dia sekarang dilaporkan 263, lah siapa yang harusnya jadi tersangka? Wijaya Wisesa dong yang diduga kuat mengaku-ngaku masih sebagai owner, padahal udah jelas-jelas ownernya katanya sudah beralih dari 2013. Di perkara nomor 29 ada bukti. Yang lucunya lagi, si pelapor kan mengetahui, dia sudah pernah melihat ada fatwa MA yang menyatakan bahwa jual beli PPJB dari perdamaian tersebut harus tadi kesampingkan, katanya harusnya yang inkrah kan. Dia tahu dong dia nggak punya legal standing. Dengan dia melapor dan mengaku masih punya legal standing, padahal sudah dia tahu bahwa dasarnya dia adalah salah, harusnya si pelapor ini kan nggak bisa diterima di polisi dong, legal standingnya dipertanyakan dong. Betul nggak? Gimana dia bisa punya legal standing sementara putusan ini sudah menyatakan bahwa klien kami pemiliknya. Jadi akhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat klien kami dimenangkan, ya, dengan perkara nomor 754, ya. Kemudian di Pengadilan Tinggi dikuatkan. Nah, dari PT Inti Bangun pun nggak terima. Dia gugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Diuji lagi itu semua putusan dan sebagainya. Bahwa alasannya dengan klien kami mengajukan gugatan segala macam terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan klien kami kaitan dengan tanah menteng ini. Di Bandung, gugatan dari mereka ditolak. Jadi ini perannya ada di dua pengadilan. PN Negeri Jakarta Pusat gugatan kami diterima, dikabulkan. Jadi dari lelang ya sampai akta dari lelang, perdamaian dan sebagainya, perdamaian sudah dikesampingkan, lelang sampai dengan akta jual belinya itu semua dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, ya, dinyatakan seperti itu. Artinya apa? Sudah tidak ada legal standing lagi mereka, dan klien kami lah sebagai pemilik dari tanah tersebut, ya kan? Nah, atas dasar itu kami juga merasa kecewa, kok bisa ada dugaan kepolisian ini tebang pilih, ya kan? Nah, akhirnya kami lakukan pra-peradilan. Dalam pra-peradilan tersangka dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Kami menang di pra-peradilan. Jadi masih ada hakim waktu itu hakim tunggal yang masih punya nurani. Ya, nah dengan adanya putusan berkekuatan hukum yang sudah inkrah ini, tentu kami sampaikanlah kepada klien kami sudah inkrah. Jadi di sini putusan nomor 754 itu dinyatakan dari paniteranya sendiri, boleh di-shoot juga namanya ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khusus. Ya. Ya jelas ya ini panitera sudah tanda tangan ya bahwa semua sudah diberitahu dengan patut ini seluruhnya. Jadi segini banyaknya jadi dari pembanding tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 sampai dengan terbanding 4 ini semuanya kan sudah jelas nih, sudah diberitahukan secara ikon. Ya, panitera sudah tanda tangan nih. Panitera sendiri. Nah, atas dasar ini kami mengajukan dong, apakah berarti ini sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, keluarlah keterangan berkekuatan hukum tetap. Ya, yang dikeluarkan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya dasarnya apa? Kan udah ada diberitahukan sendiri oleh panitera. Ya. Nah, ini ya. Ini ya, sudah resmi ya. Nah, jadi dengan dasar berkekuatan hukum tetap itu, tentu kami mengajukan permohonan unmanning. Dan yang putusan di Bandung pun sebetulnya sudah inkrah. Kita juga minta di Bandung hal yang sama, inkrah nih putusan yang di Bandung sudah inkrah, ya. Yang Bandung. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika permohonan unmanning pun sudah diterima, semua sudah diterima, tiba-tiba kami dikagetkan nih, ya. Kami dikagetkan dengan keluarnya surat ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa dilakukan pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap. Masa sekarang dengan mudahnya surat keterangan itu dicabut lagi, ditandatangan lagi oleh yang tadi ya Pak Dwi Setio Kuncoro yang dia bilang sendiri, katanya dia sih yang sudah memberitahukan sendiri dengan patut begitu. Ya, dan kita sudah kirim permohonan unmanning atau eksekusi ini. Saya selama jadi lawyer belum pernah mengalami kejadian sudah terima berkekuatan hukum tetap bisa dicabut lagi. Ya, atas dasar ini kami tentu mengajukan pengaduan dan mengajukan surat keberatan baik kepada Pengadilan Tinggi ya, kemudian kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, kemudian kami juga
kepada Komisi Yudisial, kami juga sudah layangkan surat yang mana kami pertanyakan apakah semudah itu surat keterangan berkekuatan hukum tetap itu bisa dicabut gitu ya, hanya oleh seorang panitera begitu ya, padahal kami sudah melakukan permohonan unmanding. Dan ketika kami tanya apa alasannya, katanya begini, yang diberitahu adalah kuasa hukum yang lama. Kuasa hukum yang lama kan belum pernah dicabut kuasanya, nggak ada pencabutan. Sah dong, namanya lawyer biasanya bertindak baik sendiri maupun bersama-sama. Katanya pilihan tinggi dia nambah lawyer lagi, kuasa baru. Nah kalau kuasa baru, artinya apakah kalau ada 100 kantor hukum atau kita nambah 20 lawyer harus 20 kantor hukum diberitahu? Kan tidak begitu. Kan yang kuasa yang lama masih sah dong berlaku. Masa hanya gara-gara ada penambahan kuasa yang baru, berarti ini katanya sudah ada pencabutan. Nah untuk pencabutan ini katanya berarti sudah tidak sah lagi, padahal belum pernah ada yang kita lihat pemberitahuan ada pencabutan kuasa terhadap kuasa hukum yang lama yang sudah diberitahu ini. Nah ini yang kami pertanyakan, kalau begitu caranya, apakah setiap orang yang lalai atau telat melakukan upaya hukum, caranya adalah dengan bilang ada kuasa hukum yang baru, sehingga nanti kuasa hukum yang baru ini harus diberitahu. Kalau begitu tidak diduga, tidak mungkin pernah ada perkara-perkara ini bisa inkrah kalau begitu caranya. Nah inilah yang kami permasalahkan, dan kami dengar sekarang sudah melakukan upaya hukum kasasi, yang mana yang melakukan permohonan kasasi ada dari PT Inti Bangun, ya dari PT Inti Bangun, dan yang melakukan adalah saudara rekan Hotman Paris Hutapea ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi PT Bangun Inti Arta ya, namanya PT Bangun Inti Arta. Jadi PT Bangun Inti Arta inilah yang menurut saya saat ini kan sudah melakukan kasasi melalui rekan Hotman Paris Hutapea. Untuk itu ya mungkin perlu dicatat ya, kami memperingatkan ya tentunya kepada rekan sejawat Hotman Paris Hutapea. Jadi mari kita juga berargumen hukum lah yang betul, dan kita siap menghadapi argumen hukum di podcast manapun, atau kita bersedia untuk debat hukum dimanapun juga untuk membuktikan bahwa klien kami dalam kebenaran. Ya, diduga kuat klien dari rekan sejawat Hotman Paris Hutapea ini adalah pihak-pihak yang diduga kuat tidak betul, dan kami juga minta diusut ya, ada apa di kepolisian sampai klien kami sampai jadi tersangka, walaupun sekarang kita udah menang jadi di dalam pra peradilan. Apakah hukum bisa tebang pilih? Kemudian yang paling lucunya lagi, sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, tiba-tiba oleh seorang panitera saja bisa mencabut. Ya tentu kami akan segera melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana atas kejadian ini. Tentu kami juga akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan ya. Bagaimana mungkin sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap kemudian dicabut sembarangan. Ya, nah jadi di sini ya sekali lagi kami minta ya, rekan Hotman Paris Hutapea, kalau bisa mari kita analisa sama-sama secara hukum. Apakah ini betul? Ya kan? Apakah tindakan-tindakan seperti ini betul? Dan kami juga mohon kepada perlindungan tentunya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Ketua Komisi Yudisial, ya, Bapak Pimpinan di Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua PN Jakarta Pusat, karena ini terjadi di wilayah Anda. Tolong perhatikan, bagaimana mungkin ada perkara yang mana kami sudah melakukan non eksekusi dan unmanding sudah diterima, kemudian surat inkrah dengan sembarangan dan begitu saja dicabut oleh seorang panitera. Apakah prosedurnya memang demikian? Ya, dan kami minta, karena kasasi yang dilakukan oleh Dr. Hotman Paris Hutapea kami duga cacat hukum. Ya, dan kami pikir ini tidak boleh diproses. Ya, karena kami sebetulnya putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Ya, sekali lagi kami siap untuk menghadapi Dr. Hotman Paris Hutapea. Mari kita argumen hukum secara baik dan benar. Terima kasih. Beni Wulur berharap agar kasus ini ditegakkan keadilan seadil-adilnya, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain dalam peradilan di Indonesia. Jayanu melaporkan dari Kemayoran untuk Jacidonius.